Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Kami segenap Majelis Jemaat Panjen mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi warga GKJW maupun bagi warga tamu. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 2. Dan biarlah dalam hati kita mengakui yang demikian. Ibadah Minggu Prapaskah keempat saat ini kita lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Terimalah salam dari Tuhan. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah atas kehidupan umatnya. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Di dalam Minggu Prapaskah yang keempat pada saat ini, kita bersama menggumuli sebuah tema, yaitu ikut Dikau saja Tuhan. Tema ini tentunya bukan hanya sebuah seruan untuk mengikut Tuhan di dalam kehidupan secara rohani, tetapi juga harus dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam tutur kata, pikiran, dan juga perbuatan hidup. Artinya kalau kita ikut Tuhan, ikut dengan totalitas, bukan hanya sekedar identitas. Maka mari bersama kita menghayati perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus dengan kita menyanyikan sebuah lagu mengenang. Aku
dan juga kehidupan untuk kita. Tentunya semuanya diawali saat kita membuka mata. Lagu Mengenalmu sejenak mengajak kita untuk merenungkan. Bila ku buka mataku dan kulihat wajahmu, menjadi sebuah gambaran bahwa kalau kita masih bernafas, kita masih menikmati kehidupan, masih menikmati berkat Tuhan, itu artinya ada karya Tuhan yang dihadirkan dalam hidup kita, dan ada sebuah tugas dan panggilan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan. Tentunya saat kita membuka mata, kita harusnya mengawalinya dengan rasa syukur yang kita wujudkan, membuka mata, lalu kita berdoa dan membaca Alkitab. Namun dalam tantangan kehidupan saat ini seringkali kita masih memiliki sebuah kesalahan, atau juga kita masih melakukan banyak dosa. Dan tidak jarang saat kita membuka mata, kita tidak langsung berdoa tetapi melihat handphone. Ini juga menjadi sebuah hal yang mungkin terlihat biasa, tapi sejatinya kita harus utamakan dan prioritaskan hidup kita kepada Tuhan dengan mengucap syukur atas kehidupan yang dianugerahkan. Maka kalau saat ini kita mengakui akan keberadaan diri kita yang penuh dengan dosa, Tuhan bersama memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakui dosa dan kesalahan di hadapan-Nya. Firman Tuhan di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 13, Tuhan berfirman, "Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman." Melalui firman Tuhan pada saat ini, mari bersama kita datang kepada-Nya, mengakui segala keberadaan diri kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan, dan mari kita menyatakan itu semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan rasa syukur dan sukacita atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami bangun dengan sukacita Tuhan, sebab kami masih merasakan kekuatan, nafas kehidupan, kesehatan, dan juga perjumpaan bersama saudara-saudara kami seiman di dalam persekutuan ini. Terlebih lagi berkat-berkat yang lain yang Tuhan cukupkan atas kehidupan kami, yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tetapi itu semua membuat kami bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus, di balik semua rasa syukur dan sukacita yang kami alami, kami juga sadar Tuhan, bahwasanya kami adalah manusia yang berdosa. Seringkali kami kurang mampu mengendalikan diri kami atas segala godaan, atas segala cobaan yang datang dalam kehidupan kami. Baik itu dalam relasi kami dengan Tuhan. Seringkali kami terlalu sibuk di dalam bekerja, sehingga kami lupa untuk meluangkan waktu kami berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa ataupun membaca firman. Seringkali juga tutur kata kami ini menyakiti hati sesama kami, keluarga kami. Untuk itu ya Bapa, ampunilah kami. Demikian juga dengan perilaku kehidupan kami, seringkali kurang berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama. Demikian halnya Tuhan, saat sesama kami melukai perasaan kami. Seringkali secara manusiawi kami masih menuruti ego diri kami. Kami masih memendam kekecewaan, kepahitan. Kami masih belum bisa mengampuni dan juga masih seringkali mengingat-ingat kesalahan sesama kami. Untuk itu ya Bapa, atas segala dosa dan pelanggaran hidup ini kami memohon ampun di hadapan. Kiranya teladan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami
membuat kami mampu untuk terus bisa mengasihi dan mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan mengampuni kami, maka kami juga belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama kami. Inilah segala penyesalan diri kami dan penyerahan diri kami di dalam pengakuan dosa ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kasih. Dia senantiasa menunggu, menerima kehadiran kita bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau bertobat dan mau meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita bersama menerima berita anugerah dari Tuhan dan umat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan pada saat ini, mari kita bersama dengarkan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah Aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya Engkau nyata benar. Amin. Sebagai wujud dan respon kita meneladani Tuhan yang telah mengasihi dan mengampuni kita, mari kita juga belajar mengasihi dan mengampuni sesama dengan kita bersalaman kanan dan kiri kita, katakan, aku mengasihi dan mengampuni. Indah rasanya melihat senyum dari kanan dan kiri kita ya Bapak Ibu. Maka mari kita menjaga kedamaian, kerukunan dengan hidup saling mengasihi dan mengampuni. Mari kita merespon berita anugerah ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 2. Oleh karena itu mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membaca, merenungkan bagian dari firman yang akan dipandu oleh majelis.
saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini. Engkau izinkan kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah-Mu ini ya Bapa, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami juga akan bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Kusuma Wardani. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta bukanlah kehendak manusia yang terjadi, tetapi hanya karena kehendak Tuhan saja. Kami mohon buka hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran. Berikan kami roh kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Yosua 5 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertiga pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Amin. Untuk pendalasan pada siang hari ini yaitu dari Mazmur 32 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.
Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus. Hosiana. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai bangga. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang depan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang.
Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Katanya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua sehat dan penuh berkat. Bapak Ibu, menjadi hal yang menyenangkan atau menyukacitakan ketika dalam hidup ini kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ketika kita boleh berjumpa dengan saudara, dengan sesama, apalagi di masa menjelang hari raya Idul Fitri ini pasti ada banyak kerabat, saudara yang sudah siap-siap mudik atau datang. Itu tentunya menjadi hal yang menyenangkan. Nah, terlebih menyenangkan lagi Bapak Ibu Saudara, kalau dalam perjalanan hidup ini kita itu punya salah. Semua orang pasti pernah punya salah, baik di pekerjaan, baik dalam kehidupan di rumah tangga, ataupun dalam kehidupan di lingkungan. Nah, ketika kita punya salah, lalu kemudian orang lain itu memaafkan kita, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Senang, lega. Lalu kemudian yang kedua, kesalahan kita itu tidak diingat-ingat. Kira-kira lebih senang atau biasa saja? Lebih senang. Karena yang menjadi tantangan Bapak Ibu, mungkin kita bisa berdamai dan memaafkan, tetapi untuk melupakan ingatan akan kesalahan yang diperbuat itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Mau berpuluh-puluh tahun yang namanya perjalanan hidup atau memori itu masih saja mengingat tidak hanya kebaikan, tetapi salah satunya juga kesalahan orang lain. Nah, lebih bahagia lagi Bapak Ibu Saudara kalau panjenengan punya hutang, terus hutangnya itu lunas, belum usah disaur. Ndang utang meneh. Tambah seneng. Seneng tok apa tambah hutang malih? Utang meneh. Bapak Ibu punya hutang, lalu tiba-tiba orang yang Bapak Ibu hutangi berkata, "Pun mboten usah dipun saur." Di dalam hati bunga. Tapi kalau orang Jawa itu ada mboten napa-napa kula saure ngaten. Napa di dalam hati gak apa-apa gak usah disaur ngaten. Sesuk aku ngutangne luwih akeh. Isin. Ya pasti hal yang menyenangkan ketika kalau kita itu mungkin berbuat salah lalu kemudian kita dimaafkan, atau kalau punya hutang lalu kemudian tidak dibayar, itu pasti menyenangkan. Tapi dalam realitanya tidak bisa begitu. Namanya hutang ya tetap harus dibayar. Ini adalah
lalu kita diampuni, tidak diingat-ingat lagi kesalahannya, itu menyenangkan. Tetapi dalam realitanya tidak bisa seperti itu. Bisa kesalahan kita diampuni, tetapi secara manusiawi ingatan kita masih terkadang mengingat kembali kesalahan. Di saat itulah terkadang kita ditantang dalam kehidupan pertumbuhan iman kita untuk terus secara konsisten mau mengampuni. Bagaimana caranya kita terus bisa mengampuni walaupun ingatan akan kesalahan orang lain itu masih timbul dalam diri kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Itulah yang pernah terjadi di dalam kisah tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Di sini kalau tadi kita baca mulai dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3, digambarkan bahwa para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Jadi pemungut cukai, para orang berdosa itu sangat senang datang kepada Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada damai, firman Tuhan dinyatakan. Di dalam Yesus ada janji keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa dan pembebasan. Itulah juga yang dirasakan atau dialami oleh perumpamaan tentang anak yang hilang. Di saat ada dua anak laki-laki, yang satu itu taat, yang satu itu tidak taat. Dia menerima harta yang belum waktunya. Dia sudah minta, padahal orang tuanya itu masih hidup. Tapi dia meminta bagiannya sebagai haknya, lalu tidak hanya selesai di situ, dia kemudian menghabiskan harta itu. Dia merasa mampu, dia merasa sudah kaya, akhirnya dengan begitu mudah dia meninggalkan bapaknya karena dia merasa berkecukupan. Tetapi di saat kemudian dia harus mengalami bencana kelaparan di negeri yang sedang didudukinya pada waktu itu, dia harus bekerja kepada seorang majikan. Dia merasakan sengsara, dia baru tahu ternyata apa yang saya miliki, harta saya itu tidak ada apa-apanya dibanding harta yang dimiliki oleh bapak saya. Nah, orang berdosa, pemungut cukai, dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang ini menggambarkan akan realita kehidupan kita sehari-hari. Demikian juga dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam perjalanannya, di dalam kehidupannya sejak mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Kita bersyukur karena kita tidak hanya diterima, tidak hanya diberi gelar sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita juga diampuni, ditolong, diselamatkan Tuhan. Bahkan Tuhan menyambut kita dengan luar biasa. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita, walaupun sebenarnya hidup kita itu berakhir kepada maut, kematian, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, masih mengampuni segala dosa kita. Oleh karena itu, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang 5 tadi, ayat yang 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang menjadi kesaksian Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu rela mengorbankan diri, turun ke dalam dunia, rela menderita, rela harus mengalami hukuman salib, dia mati dan dia harus melawan kuasa maut, dan pada akhirnya ia menang. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa ternyata sepandai apapun kehidupan kita, sekuat apapun kita, dan sekaya apapun kita di tengah kehidupan ini, ternyata kita itu tidak ada apa-apanya, karena kita adalah orang-orang berdosa. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang selamat? Di dalam ayatnya yang ke-19
19 2 Korintus pasal 5 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu. Jadi mereka yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan itu berkarya, memberikan banyak mukjizat, mengajar, Ia yang telah rela mati untuk kita, kemudian mewartakan firman itu kepada kita semua. Sehingga kita yang telah mendengar berita itu, kini kita harus melanjutkan mewartakan Injil kepada orang lain. Sebagaimana yang menjadi pesan Rasul Paulus dengan jemaat Korintus di dalam ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utus-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami telah meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Apa arti dari didamaikan dengan Allah? Maksud dari didamaikan dengan Allah ini, Bapak Ibu, mari kita menata fokus hidup kita kepada Tuhan. Prioritas kita kepada Tuhan. Oleh karena itu di dalam introitus tadi dengan tema saya ikut dikau saja Tuhan, kita diajak menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar identitas, tetapi dengan penuh totalitas. Beda sekali. Kalau menjadi Kristen hanya karena identitas, sudah sejak leklo ini kan dengan Kristen. Sejak kecil kita ada yang sudah menjadi Kristen, atau di tengah perjalanan kita menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Itu bagian dari identitas. Tetapi menjadi orang Kristen itu tidak hanya cukup sekedar identitas mengikut Tuhan dan percaya, tetapi kita juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, inilah yang mengarahkan hidup kita kepada totalitas pada Kristus. Artinya, setiap hidup dalam perjalanan ini 1 kali 24 jam, fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bayangkan, kalau Bapak Ibu sedang berkendara, menaiki mobil, motor, sepeda, kalau fokus Bapak Ibu di jalan, di rute yang akan ditempuh, Bapak Ibu tidak akan kesasar. Tapi kalau fokus Bapak Ibu pada pemandangan kanan dan kiri, Bapak Ibu tidak lihat jalan, padahal di jalan itu depan Bapak Ibu bolong. Pintar-pintar Bapak Ibu tetap terhindar dari jatuh atau tidak. Fokusnya dengan kanan kiri, waduh, toko ini kok rame, waduh, wayangnya pasar. Padahal Bapak Ibu sedang berkendara. Fokus Bapak Ibu harusnya di jalan, melihat jalan yang Bapak Ibu tempuh. Mungkin sesaat kita melihat ke kanan kiri, tapi kalau fokus Bapak Ibu sudah berubah ke pemandangan yang lain, bukan jalan, maka bisa saja kita akan jatuh. Sama halnya, kalau fokus Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu ketika mau mudik, ketika mau pergi, pikirannya di rumah. Karena di rumah itu ada harta yang ditinggalkan secara duniawi. Harta itu tidak hanya emas, tidak hanya uang, tidak hanya barang-barang berharga. Mungkin di antara panjenengan ada yang punya hewan peliharaan. Kira-kira kalau fokus kita itu di rumah dan kita sudah di perjalanan, apakah kita akan tenang? Tidak tenang, mesti kepikiran, waduh kita kurung tak makan, waduh lawanku mau ngurung tak kunci. Ketika fokus kita tidak di tempat yang seharusnya, maka kita tidak akan pernah tenang. Nah, sama halnya mengikut Tuhan juga begitu. Diperdamaikan dengan Allah itu artinya fokus hidup kita itu kepada Tuhan. Jadi mau kita susah, mau kita senang, andalan kita adalah Gusti Yesus. Bukan waktu senang, waktu dapat berkah limpah, waduh matur nuwun Gusti. Tapi waktu susah, waktu tidak ada, seolah-olah tidak ada jalan, lalu mencari puasa-puasa di dunia. Karena apa? Fokus kita senang. Aku gur pengen
menerima berkat Tuhan, waduh senangnya luar biasa. Tapi ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, tantangan hidup, dengan mudah kita mencari orang pintar, dengan mudah kita mencari kekuasaan-kekuasaan duniawi. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena fokus kita hanya pengen nyaman, pengen senang. Lah inilah yang mulai mari kita sedikit-sedikit berubah dalam kehidupan. Kalau mengaku saya mau ikut Yesus, ya susah senang ya derek Gusti. Jangan kalau kita senang derek Gusti, kalau susah derek ya lain. Nah, maka itu bukan yang namanya totalitas hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam hidup jemaat ada sebuah lagu, saya mau ikut Yesus. Di sana liriknya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, lagu ini jangan hanya dipujikan Bapak Ibu, tapi harus dilakukan. Kalau orang Jawa katanya ojo pengaban lambe, nanging harus berangkat dari ketulusan dan hati. Sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus, kita itu loh sudah diselamatkan. Lah kalau kita sudah diselamatkan, percaya menjadi pengikut Kristus, ya mari tinggalkan segala hal yang mengarahkan kita kepada dosa, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Karena sejatinya Tuhan memberikan kita akal budi, itu bisa membedakan kok mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Maka kalau itu kita bisa merasakan dalam hidup sehari-hari, ya harusnya fokus kita kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel di dalam kitab Yosua pada saat ini yang telah kita baca tadi pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 21, di sana digambarkan akan perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika Tuhan berkarya mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, orang-orang Israel sangat bersukacita. Bahkan di dalam perjalanannya di padang gurun, mereka senantiasa disertai Tuhan walaupun 40 tahun lamanya. Secara logika perjalanan di padang pasir ini bukanlah hal yang, padang gurun ini bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Di padang gurun itu tentu gersang, di padang gurun itu tentunya menjadi tempat yang panas. Tetapi buktinya bangsa Israel 40 tahun loh berjalan di padang gurun. Kalau bukan Tuhan yang menyertai ketika siang dengan tiang awan dan ketika malam dengan tiang api, maka bangsa Israel tidak bisa bertahan hidup. Tapi karena ada Tuhan, perlindungan dan berkat yang disediakan lewat roti mana yang menjadi konsumsi makanannya, mereka bisa bertahan. Bahkan sampai anak cucu, bahkan sampai orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu habis, tinggal anak cucunya yang menuju kepada tanah Kanaan. Nah, Gilgal adalah sebuah tempat yang menjadi pertanda di mana keturunan orang-orang Israel itu telah disunat. Mengapa toh? Mereka harus disunat sebelum masuk ke tanah Kanaan. Kita perlu tahu melihat ke belakang bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang disediakan Tuhan kepada orang Israel. Di sana tidak hanya subur, tetapi juga kaya akan susu dan madu. Di dalam perjalanan itu, ketika kita bersama tahu bahwa Tuhan itu pernah mengadakan tanda perjanjian bersama dengan Abraham. Nah, salah satu tanda perjanjian antara Abraham dan Tuhan itu adalah Tuhan akan memberikan tanah Kanaan yang akan didiami. Itu yang ditulis dalam ayatnya yang ke-8, sehingga mereka akan diberkati bersama dengan anak cucu. Dan salah satu tanda perjanjian itu adalah sunat, sehingga sunat itu terus dijalankan
dalam kehidupan umat manusia, mulai dari bangsa Israel sampai dengan anak cucunya dan juga kita. Jadi itu adalah perjanjian yang mendarah daging. Selama 40 tahun mereka dalam perjalanan susah senang, Tuhan menyertai. Perjalanan bangsa Israel itu tidak mulus, Bapak Ibu. Mereka juga pernah protes kepada Tuhan. Mereka juga pernah protes kepada Musa waktu itu. Bahkan sampai kepada Yosua, mereka juga pernah protes. Karena ketidaknyamanan hidup yang pernah mereka alami. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan karya dan kuasanya sekalipun mereka menghadapi yang namanya tantangan. Sehingga karena mereka bisa bebas dari tanah Mesir, mereka bisa melewati perjalanan 40 tahun itulah, maka di dalam perjanjian lama juga diadakan yang namanya Paskah. Paskah yang dalam perjanjian lama yang pertama adalah mensyukuri karya Tuhan di mana bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Mensyukuri karya Tuhan di mana dalam perjalanan 40 tahun tetap disertai bahkan sampai di tanah Kanaan. Lalu dilanjutkan dalam perjanjian baru, kita juga sebentar lagi akan merayakan Paskah, di mana kita menghayati akan kebangkitan, kemenangan Tuhan di dalam melewati dan juga melawan kuasa maut sehingga kita diberi keselamatan. Nah, dari firman Tuhan hari ini, Injil Lukas, 2 Korintus dan juga Yesus, kita diajak kembali untuk melihat keberadaan kita. Kalau kita menoleh Bapak Ibu, kira-kira susah jenengan sama senang jenengan banyak yang mana? Susah sama senang yang jenengan alami di kehidupan banyak yang mana? Senang, saestu, betul susah nggih? Berarti fokus panjenengan kepada Kristus. Karena walaupun susah tetap senang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi dalam perjalanan ke depan nanti, apapun yang terjadi, mau kegagalan, mau keberhasilan, mau suka maupun duka, fokusnya jangan pada masalahnya, jangan pada duka citanya saja, tapi fokus Bapak Ibu Saudara harus kepada Kristus. Sehingga afirmasi diri kita, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus hebat dalam hidup saya, Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan saya. Mari kita menyesali segala perbuatan hidup kita. Kalau dalam perjalanan ini mungkin kita masih mengeluh, kita masih putus asa, kita mungkin masih seringkali menyerah, tapi mari kita bangkit. Kita bersama dengan Kristus meninggalkan segala keluh kesah, gantikan dengan syukur. Kalau kita menyerah, mari semangat, gantikan bahwa di dalam Yesus ada harapan. Kalau kita sedang menangis, percayalah Tuhan memberkati dan menggantikan tangis itu dengan tawa. Selamat melanjutkan minggu Prapaskah yang keempat. Apapun yang Bapak Ibu alami, fokuslah kepada Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh dapat kita akhiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bersama menghayati firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan menghayati sebuah persembahan pujian yang berjudul Kau Rangkai Air Mataku Jadi Permata. Monggo dipersilakan.
pujian pada Tuhan demi hidup orang kaya. Mari bersama kita akan masuk dalam pembacaan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bersama seluruh umat di segala abad dan tempat, marilah kita meninggalkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kami undang Bapak Ibu marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli dengan mengucapkan dengan demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo silakan mulai. Umat yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama masuk di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur dan sukacita untuk setiap karya, kuasa, berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, kami pahami. Kiranya firman ini boleh selanjutnya kami lakukan dalam setiap tutur kata, pikiran, perbuatan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menata langkah hidup kami, supaya dengan totalitas fokus kepada Kristus, sehingga apapun yang kami alami ketika kami melakukan kesalahan dan dosa, seperti pemungut cukai, orang berdosa, bahkan perumpamaan anak yang hilang, kami segera datang memohon pengampunan dan bertobat kepada Tuhan. Di saat hidup kami harus mengalami berbagai tantangan, dinamika, cobaan, kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami kepada Tuhan Yesus, sehingga hanya Tuhanlah yang menjadi andalan dalam hidup kami. Dan sebagaimana yang pernah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, kami pun juga mengalami dalam kehidupan kami, bahwasanya berkat Tuhan selalu cukup dalam hidup kami, rancangan Tuhan selalu indah untuk hidup kami, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Itu semua sudah kami alami, kami saksikan, dan kami rasakan. Maka biarlah firman-Mu menjadi pertumbuhan iman kami, dan juga menjadi kesaksian kami bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami serahkan perjalanan seluruh umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau lingkupi dan berkati mereka dalam setiap karya-Mu, sehingga bekerja dengan takut akan Tuhan, bekerja dengan mewartakan nama Tuhan, dengan adil, jujur, dengan setia, berkati dengan kecukupan rezeki. Demikian juga dalam keluarganya masing-masing, Tuhan lingkupi dengan kesatuan, kerukunan, damai sejahtera, sehingga antar anggota keluarga saling mengampuni, saling mengasihi. Demikian juga dengan seluruh rencana kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati bersama dengan Tuhan. Rencana-rencana hidup ini berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada pergumulan di tengah keluarga, Tuhan, kami percaya Tuhan mendampingi kami. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami, kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dalam setiap tumbuh kembangnya, didampingi orang tua, lingkungan, mereka boleh senantiasa mengenal Tuhan,
Mereka boleh bertumbuh dalam kasih dan mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai. Berkati para orang tua dalam menjaga dan merawat, kiranya kasih Tuhan yang menjadi fondasinya. Kami juga menyerahkan kaum muda-mudi yang mencari pekerjaan. Tuhan boleh berkati dengan talenta dan pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bila ada di antara warga jemaat yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan kiranya boleh mempertemukan dengan jodoh yang sepadan. Kami juga menyerahkan para lansia di tengah masa tuanya, di tengah keterbatasan fisiknya. Para lansia tetap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak cucu, bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya para lansia senantiasa sehat, sukacita di dalam Tuhan. Demikian juga dengan seluruh warga jemaat, bila ada yang bertambah usia, baik kelahiran ataupun perkawinan, Tuhan yang memberkati sukacita ini dengan karya Tuhan yang terjadi atas bertambahnya usia ini. Mereka semakin memuji Tuhan, semakin kuat di dalam iman. Kami juga serahkan jemaat Kepanjen di tempat ini bersama dengan Bapak Pendeta Widi dan keluarga, para penatua diaken dan juga seluruh warga jemaat. Tuhan berkati apa yang menjadi rencana-rencana di tengah jemaat ini. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan, dan seluruh kegiatan yang ada boleh menjadi sarana pertumbuhan iman. Kami juga menyerahkan bila ada di antara kami yang akan bepergian, karena kami akan juga bersama membangun kebersamaan dan solidaritas bersama dengan saudara-saudara kami, umat yang beragama Muslim, untuk merayakan Lebaran. Kiranya mereka itu pergian Tuhan lindungi di perjalanan hingga tiba di tempat tujuan dengan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seluruh syukur, sukacita, dan permohonan kami yang semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami pujikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Pada saat ini dasar persembahan kita ini dari 1 Tawarik 16
ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita menyerahkan persembahan dengan memuji dari PKJ 147 dari pertama sampai selesai persembahan. Terima
ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa, yang mana pada saat ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk menyerahkan persembahan. Seberapapun persembahan yang terkumpul ini Tuhan, tolong menerima dan Tuhan bersyukur. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mengelola persembahan. Kiranya berilah kebijaksanaan dalam mengelola persembahan. Tuhan, kalau ada cacat celah dalam kami mempersembahkan, Tuhan yang mengampuni. Inilah Tuhan persembahan yang dapat kami persembahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Mary Kusumawardhani SSI dari GKJW Jemaat Donomulyo. Terima kasih Bu Mary untuk pelayanannya hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu melingkupi Bu Mary sekeluarga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penekanan jemaat pada hari ini yang pertama yaitu berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Endang Ratna Susilowati Kelompok Markus pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Segenap majelis jemaat mengucapkan turut berduka. Kiranya kekuatan dan penghiburan selalu melingkupi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, untuk perkunjungan keluarga atau patuen hari Selasa dan Rabu di semua kelompok libur. Untuk tambahan berita jemaat pada pagi hari ini, yang pertama untuk katekisasi hari Sabtu tanggal 5 April libur. Untuk yang kedua, gereja kita sudah mempunyai kris Bapak Ibu yang akan memudahkan kita untuk menghaturkan persembahan dari berbagai aplikasi uang elektronik ada di depan di kotak persembahan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bawa tunai bisa. Untuk yang selanjutnya, persembahan kado hari ulang tahun Gereja Kristen Jaruwetan Jemaat Kepanjen, gereja kita yang ke-56 akan ditutup pada hari Jumat tanggal 4 April 2025. Dan hasilnya akan kita umumkan pada tanggal 6 April 2025. Untuk tambahan berita yang terakhir dari KPPW, hari ini ada latihan paduan suara seusai ibadah bertempat di aula untuk menjadi perhatian ibu-ibu semua. Terima kasih. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama undur dari ibadah ini dan melanjutkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan marilah fokus kita adalah totalitas kepada Kristus saja. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini dengan firman Tuhan yang demikian. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Hitung jemaat 426 bait pertama kita harus membawa.
Selamat memberkati setiap umatnya dengan keselamatan, dan Roh Kudus Sang Penolong senantiasa menyertai setiap umatnya untuk hidup setia, berfokus pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tritunggal yang Esa memberkati dan berkarya dalam kehidupan umat sampai selama-lamanya.